Halo Smart Parent, Shalom. Bagaimana kabarnya? Beberapa saat ini kita masih harus stay at home sesuai dengan anjuran pemerintah terkait pandemi COVID-19. Beberapa kita harus bekerja dari rumah sekaligus mendampingi anak-anak kita untuk belajar dari rumah. Kita harus tetap semangat, sehat dan sukacita. Tak menutup kemungkinan beberapa di antara kita mulai merasa bosan, lelah, kurang bersemangat, ataupun kurang bahagia. Nah, kali ini saya akan berbagi tips bagaimana untuk tetap bahagia selama kita stay at home, karena ini berpengaruh pada imun tubuh kita. Yang pertama, percayakan tugas-tugas yang memang harus dikerjakan oleh anak-anak kita. Berlaku untuk tugas-tugas yang sifatnya berasal dari sekolah maupun yang ada di rumah kita masing-masing. Kuncinya, ingat bahwa mereka adalah anak-anak, bukan manusia dewasa ataupun bukan diri kita sebagai orang tua. Maka, hargai setiap apa yang bisa mereka lakukan, setiap proses dan hasil yang bisa mereka raih. Kurangi intervensi kita sebagai orang tua, karena tak hanya berdampak buruk bagi anak-anak kita, tetapi juga berdampak terhadap kesehatan mental kita sebagai orang tua. Hubungan kita dengan anak-anak kita juga akan menjadi kurang harmonis. Yang kita lakukan cukup memberikan pemantauan, checking, atau mungkin nasihat jika memang diperlukan. Tips yang kedua, editing foto. Ya, mengapa editing foto? Karena kita menjadi kembali kepada memori yang ada di dalam foto kita tersebut. Ketika kita melakukan editing foto, kita kembali melihat setiap apa yang sudah pernah kita lakukan. Mungkin kita sedang bercengkrama dengan anak-anak kita, suami, istri kita, teman-teman kita. Mungkin kita sedang hangout bersama, traveling bersama dengan teman-teman kita. Nah, ini akan menjadi sesuatu yang menarik untuk kita lakukan di rumah kita masing-masing. Kita seolah-olah sedang melakukan aktivitas apa yang ada di dalam foto tersebut. Selain itu, foto juga menjadi makin lebih cantik. Tips yang ketiga, me time. Loh, kita kan sedang ada di rumah. Iya, memang kita sedang ada di rumah, dan me time pun bisa dilakukan saat kita berada di rumah. Bagaimana caranya? Ketika anak-anak kita sedang beristirahat atau tidur misalnya, kita bisa melakukan hobi kita bisa melakukan kesenangan kita ketika mereka sedang beristirahat. Misalnya mendengarkan musik, karaoke dari setiap aplikasi yang mungkin ada di smartphone kita, nonton drama Korea bagi beberapa orang yang senang, atau apapun hal-hal positif lainnya yang bisa kita kerjakan. Ya, selanjutnya tips yang keempat, siapkan bahan makanan yang praktis di dalam pengolahannya sebagai selingan. Misalnya siapkan frozen food, karena hal ini akan menjadi sesuatu yang praktis untuk diolah. Kita akan berhemat tenaga kita. Mungkin ketika kita sedang tidak fit, terutama untuk ibu-ibu, mamah-mamah yang harus menyediakan makanan untuk keluarga, atau mungkin kita sedang menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kantor yang sudah deadline. Hal ini bisa membantu kita sebagai selingan supaya kita tetap fit di dalam kondisi kita. Selain itu, perhatikan juga kandungan gizi yang harus kita berikan kepada keluarga kita. Tips yang kelima, olahraga. Ya, olahraga jangan menjadi sesuatu yang terlalu menuntut diri kita secara berlebihan, tetapi jadikan ini menjadi sesuatu yang fun di dalam rumah kita masing-masing. Kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi di Android kita masing-masing yang sudah banyak disediakan, serta mungkin kita bisa melakukan challenge-challenge tertentu bersama dengan teman-teman kita, rekan-rekan kita secara online. Ya, inilah tips yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati.